Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati, manunggaling pasundan Nusantara. Masih bersama dengan saya, Arya Duta di Sawala TV Channel. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya, dikaruniai kesanggupan, kemampuan, dan kekuatan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Saya berada di Lumbung Kertaning Bumi. Ini Gapura, pendopo Sang Hyang Cipta Rasa. Itu Gapura kecil alias korinya Rohman Rohim. Di sebelah sananya ada Garuda Kalamukti. Nah, yang di atas itu Tepat Karuhun. Ini saya lagi ngobrol dengan ayam-ayam di halaman sambil menikmati ini. Halo ayam. Di video yang lalu saya pernah berujar setelah keluar dari Gunung Sembung, Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, saya mulai abnormal. Saya mulai tidak normal menurut orang lain. Padahal awal-awalnya saya juga tidak sadar, tidak menyadari, belum sadar, dan belum menyadari. Setelah keluar dari area Cirebon, saya niatkan pulang dulu ke rumah untuk menjumpai ibunda tersayang, ibu saya di rumah sendirian. Dengan berjalan kaki dari Gunung Sembung sampai rumahnya ibu itu sekitar 21 km. Karena wasiat dari beliau-beliau yang ada di Gunung Sembung saat itu, saya keluar dari Cirebon tidak boleh naik kendaraan, harus berjalan kaki. Saya pun berjalan kaki menuju rumah. Sampai rumah itu hampir pukul 4 sore lebih. Kebetulan waktu itu rumahnya ibu itu melewati Gapura desa. Karena rumahnya agak tengah-tengah kampung. Saya merasa heran dari mulai masuk desa, baru juga berapa langkah melewati Gapura, semua orang menatap saya. Saya hanya tersenyum
Jika yang menatap ibu-ibu, saya pun berujar, "Misi Bu, mau lewat." Tapi aneh, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek, gak ada yang mau jawab. Padahal setiap lewat di depan mereka, saya selalu bilang permisi. Kadang saya bilang punten, tapi nggak ada yang bilang silakan, nggak ada yang bilang mangga. Semua menatap tajam, penuh dengan keanehan. Saya pun tambah bingung. Ada apa ini? Kok orang-orang seperti aneh melihat diri saya ini? Begitu sampai rumah, saya ketok-ketok. Pintu pagar, bukan pintu rumah, pintu pagar. Saya ketok-ketok. Ternyata gak dikunci. Saya buka. Di depan rumah banyak sendal, banyak sepeda motor, malah rame di tengah rumah tuh. Ada semodel yang tahlilan, alias kenduri. Waduh, saya tambah bingung, saya tambah panik. Apa mungkin ibu saya? Apa mungkin ibu saya? Waduh. Semakin berdebar, semakin berdebar. Begitu saya di depan pintu, justru ibu saya yang menyambut saya. Wah, saya tambah bingung. Ini tahlilan siapa? Ini acara kenduri untuk siapa? Ibu sambil nangis, beliau menjawab, "Ini tahlilan terakhir, tahlilan ke-40-nya kamu. Di kampung ini kamu tuh sudah dianggap meninggal, A." Saya pun lemas duduk. Ternyata saya sudah dianggap meninggal dunia oleh satu kampung. Saya tanya ke ibu, "Kenapa bisa seperti ini?" "Karena kamunya A gak pulang-pulang ke rumah, gak ngasih kabar ke rumah, gak ngasih kabar ke ibu, gak ngasih kabar ke adik-adik kamu. Malah 40 hari yang lalu ibu mimpiin kamu. Semua adik-adik kamu juga mimpiin kamu. Pas begitu kumpul adik-adik kamu di rumah. Ibu tanya, kenapa kok pada pulang? Bu, saya kok mimpiin si AA begini. Kebetulan adik saya itu ada 4. Laki-laki 2, perempuan 2. Jadi saya anak pertama. Anaknya ibu 5 orang, laki-laki 3, perempuan 2. Semua adik-adik bermimpi seperti itu. Langsung kesimpulannya, kamu sudah meninggal dunia. Entah di mana kuburnya, entah di mana makamnya. Ibu pun nanya ke sesepuh-sesepuh di kampung sini, di desa. Semua petunjuknya sama, kamu sudah meninggal. Saat itu juga diadakan tahlilan kenduri hari pertama. Dan sekarang ini hari terakhir, yaitu hari ke-40-nya. Kenapa kamu pulang? As,
hari ke-40-nya kenduri. Udah Bu, gak usah dipikirin. Yang penting anak ibu sekarang sudah kembali dalam keadaan sehat. Semua orang-orang pun yang sedang kenduri di tengah rumah merasa pada bingung. Seolah-olah mereka itu menganggap diri saya ini hantu, dedemit alias jurig yang bangkit dari kubur. Akhirnya kenduri diselesaikan sampai tuntas, sampai selesai, sambil menikmati hidangan yang disuguhkan oleh ibu dan adik-adik saya di acara kendurian itu. Kiainya ingin tahu ceritanya seperti apa tentang saya selama ini. Oh iya, saya nggak pulang ke rumah itu hampir, ini episode ini ya, episode setelah episode saat di Gunung Jati, Gunung Sembung, Cirebon. Itu saya tidak bertemu dengan ibu, tidak bertemu dengan adik-adik saya, tidak ada komunikasi sedikit pun. Itu hampir 3 tahun. 3 tahun perjalanan. Akhirnya singgah di Cirebon. Setelah dari Cirebon saya pulang ke rumah. Nah itu 3 tahun. Karena selama 3 tahun inilah saya nggak pulang-pulang, semua pada mimpi. Mimpinya jelek-jelek, akhirnya saya dianggap meninggal dunia. Dan saya pun bercerita, cerita garis besarnya saja ke beliau-beliau yang hadir di acara kendurian tersebut. Sampai tak terasa itu, sampai jam 11 malam saya bercerita. Akhirnya beliau-beliau yang hadir satu persatu berpamitan pulang karena sudah malam. Akhirnya saya pulang juga. Karena waktu dulu, waktu saya berpamitan ke ibu, keluar rumah, nama saya masih Aradea. Belum Surya Gumelar, belum Surya Laksana, belum Arya Duta. Itu masih Aradea. Awal saya melakukan perjalanan. Makanya waktu itu saya disebutnya sebagai Aradea yang hilang terbuang. Namun telah kembali lagi ke pelukan ibu. Oke, nanti bersambung kembali cerita tentang keabnormalan saya saat di rumah ibu di video selanjutnya. Untuk saat ini videonya saya tutup dulu. Saya ucapkan salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati, manunggaling pasundan Nusantara. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya, yaitu
kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramrita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun.